Selamat datang kembali di channel Sinau Bareng. Pada kesempatan hari ini channel Sinau Bareng akan sedikit menjelaskan tentang apa itu hukum bacaan lam ta'rif. Hukum bacaan lam ta'rif itu diantara adalah hukum bacaan yang dimana di depannya terdapat huruf alif dan lam. Supaya kita bisa mengerti hukum bacaan lam ta'rif, baik itu di Al-Quran ataupun di buku agama, kita harus senantiasa belajar dengan benar. Karena membaca Al-Quran dengan mengetahui hukum bacaannya itu lebih baik daripada tidak mengetahui sama sekali. Nah, hukum bacaan lam ta'rif ini yaitu ada pada mata pelajaran PAIBP di kelas 11. Nah, judulnya saya ini menjelaskan dari perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja pada kelas 11 IPA dan IPS. Nah, dalam pembahasan hukum bacaan lam ta'rif ini ada diagram konten yang dimana ada 16 poin pembahasan. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya apa? Tujuan pembelajaran, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, hukum bacaan lam ta'rif sendiri, 5 latihan dan 6 kesimpulan. Nah, untuk yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada mata pelajaran PIBP ini yaitu adalah membaca Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Al-Quran Surat At-Tobat ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Tapi dalam kesempatan hari ini saya akan mengambil contoh surat An-Nisa ayat 59 dan dengan menyesuaikan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Itu ya. Nah, seterusnya untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian lam ta'rif itu sendiri, ciri-ciri lam ta'rif, hukum huruf-huruf lam ta'rif, dan mengetahui, memahami contoh-contoh dari lam ta'rif itu sendiri. Itu tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, pengertian lam ta'rif, ciri-ciri lam ta'rif, huruf-huruf lam ta'rif ada berapa dan pembagiannya. Yang keempat, siswa dapat mengetahui dan memahami contoh-contoh lam ta'rif. Nah, yang poin yang ketiga yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Mari kita simak bersama-sama bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Nah, ini Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang akan menjadi salah satu pembahasan pada hukum bacaan alif lam ta'rif ini atau lam ta'rif. Nah, sini nanti kita cari mana yang terdapat hukum bacaan lam ta'rif. Walaupun dalam Al-Quran Surat An-Nisa ini tidak hanya hukum bacaan lam ta'rif itu sendiri, tetapi pembahasan pada hari ini yaitu dikhususkan kepada hukum bacaan lam ta'rif. Nah, seterusnya kita berlanjut ke poin yang keempat yaitu hukum bacaan lam ta'rif. Kita nanti apa saja pembahasan pada hukum bacaan lam ta'rif nanti kita bersama-sama menyimak. Yang pertama, apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif adalah 2 huruf al
dua huruf al dalam bahasa Arab, yaitu alif dan al. Itu sendiri ya, ada dua, alif dan al. Tolong diperhatikan, ada alif dan al yang ditambah pada pangkal. Pangkal itu bisa diartikan juga depan kata nama. Nah, pangkal kata nama bahasa Arab. Terdapat dua jenis lam ta'rif, yaitu Qomariyah dan Samsiyah. Nah, di sini jelaskan bahwa dalam bahasa Arab itu alif dan al itu. Nah, alif al ini posisinya yaitu ada di depan kata ya, pangkal kata. Nah, itu. Nah, sedangkan lam ta'rif itu sendiri dibagi menjadi dua, lam ta'rif Qomariyah dan lam ta'rif Samsiyah. Lah di sini pembahasan yang pertama lam ta'rif tadi ya, alif sama al. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama lam ta'rif Qomariyah. Apa ya ciri-ciri dari lam ta'rif Qomariyah? Nah, kita lihat yang pertama, pada huruf alif lam berharokat sukun. Nah, ya, jadi alif lam, contohnya ini. Alif lam berharokat sukun. Nah, setelah ininya nanti huruf yang mengikuti hukum bacaan lam ta'rif Qomariyah itu sendiri. Yang kedua yaitu lam ta'rif Samsiyah. Lam ta'rif Samsiyah. Ciri-cirinya bagaimana? Pada huruf setelah alif lam berharokat tasjid. Jadi setelah alif lamnya itu ya alif lam, tapi setelah itunya ada huruf tasjidnya. Jadi nah, tasjid itu dan itu tanda-tanda dari lam Samsiyah, yaitu cirinya. Nah, ini ciri-ciri ini pasti ada di antara baik itu lam ta'rif Qomariyah yang harokat sukun maupun lam ta'rif Samsiyah yang ada tasjidnya. Jadi kita mudah, walaupun kita tidak hafal huruf-huruf lam Qomariyah ataupun lam Samsiyah, cukup kita menghafalkan alif lam berharokat sukun itu lam Qomariyah. Sedangkan alif lam setelah itu tasjid itu pasti lam ta'rif Samsiyah. Nah, coba kita lihat. Yang pertama lam ta'rif Qomariyah disebut dengan alif lam Qomariyah. Nah, kita artikan dulu apa itu al-Qomariyah. Qomariyah itu diambil dari kata Qomarun atau bulan. Nah, jadi yang namanya Qomarun itu rembulan. Maksudnya dalam membaca alif lam Qomariyah diumpamakan ketika kita melihat rembulan pada malam hari, maka yang tampak dan adalah jelas dan terang. Sebagai contoh, ini ada orang, ini gambar orang sedang tersenyum melihat bulan ke atas, sedangkan posisinya kan malam. Nah, dan kalau bulan itu nggak bakal muncul posisinya malam. Nah, itu muncullah namanya rembulan. Lah, rembulan ini kalau dilihat dari posisinya malam, rembulan ini akan jelas dan terang. Nah, makanya akan terlihat jelas kalau melihat rembulan. Nah, hukum bacaan dari jelas dan terang itu yaitu adalah idhar. Idhar dibaca jelas, itu ya. Nah, seterusnya, nah, hukum bacaan alif lam Qomariyah itu ada berapa huruf yang masuk dalam huruf lam Qomariyah? Itu ada 14 yang terkumpul pada lafaz abghi hajjaka wa khaf aqimah. Sekali lagi, abghi hazzaka wa khaf aqimah. Itu ya. Nah, kalau kita artikan, alif ini nomor pertama, yang kedua huruf ba, yang ketiga huruf ghain atau ghain, yang keempat ha, yang kelima jim, yang keenam ka, yang ketujuh wawu, yang kedelapan kha, yang ke-9 fa, yang ke-10 ain, yang ke-11 qaf, yang ke-11 12 ya, yang ke-13 akima mim, dan yang terakhir ha, bukan tak marbutoh ha. Ya, itu. Nah, kalau kita lihat yaitu hurufnya ada 14, alif, ba, ghain, ha, jim, ka, wawu, kha, fa, ain, ta, qaf, ya, mim, wa, ha. Ini ya, jadi hurufnya. Disingkatnya abaghi hazaka waqaf aqimah. Ya, ini huruf ha, ya, ha itu. Teman-teman nanti harus hafal ini 14 huruf ini
Dan ingat tadi di awal ya, jadi ketika ada alif lam, setelah itu ada masukan huruf ini dibacanya yaitu alif lam komariah ya, itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya, nah ini alif lam komariah contohnya. Yang pertama al-hakumut takasur. Nah, pada lafaz al-hakumut ini ada alif lam sama huruf ha. Nah, apa? Alif lam berharokat sukun. Nah, setelah itu harokatnya ha. Jadi udah jelas alif lam dan ha di sininya. Tuh kan ha. Nah, ini masuk kemana? Ke komariah. Nah, walaupun kita tidak hafal huruf ha, kita lihat aja ciri-cirinya. Setelah alif ini alnya berharokat sukun, jadi dibacanya al-komariah. Apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-komariah dari 14 itu, di sini huruf ha, maka dibaca idhar atau jelas ya. Jadi alif lam, ini alif lam, sedangkan di sininya huruf ha. Jadi bacanya al-hakumut takasur. Jadi alnya ini kebaca, bukan samar ataupun tidak kebaca ya. Yang kedua, contohnya wal asri. Wal asri di sini yaitu ada alif lam berharokat sukun, kemudian ada ain yang berharokat fathah. Jadi kalau kita ambil alif lam ini sebagai alif lam komariah, sedangkan ciri-cirinya ada sukun. Nah, huruf alif lam komariah itu diantaranya ain. Jadi alif lam bertemu sama ain. Bagaimana cara membacanya? Apabila ada alif lam berharokat sukun, nah bertemu dengan salah satu huruf dari al-komariah yang ada 14, contoh di sini adalah ain, maka dibacanya idhar ataupun jelas. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu wal fajri. Wal fajri di sini kalau kita lihat ada alif lam berharokat sukun yang ditandai warna merah, sedangkan setelah itu adalah huruf fa. Fa ini salah satu dari huruf al-komariah. Jadi kalau kita cari alif lam bertemu sama fa, kalau dibaca yaitu apabila ada alif lam berharokat sukun bertemu dengan salah satu huruf al-komariah, maka dibacanya idhar, jelas. Itu ya. Nah, yang seterusnya al-qari'ah. Al-Qur'an ini tidak tahu ada alif lam bertemu sama huruf qa. Abagi hazaka waqaf aqimah. Qa masuk. Itu ya. Nah, di sininya jadi dibacanya apabila ada alif lam berharokat sukun bertemu dengan salah satu huruf al-komariah di antara huruf qaf, maka dibacanya idhar atau jelas. Ya, di sini mungkin teman-teman sudah pada bisa. Kalau belum, nanti kita ulang kembali. Silakan coret-coret di komentar untuk contoh alif lam komariah. Nah, seterusnya kita belajar alif lam ta'rif samsiyah. Lam ta'rif samsiyah yaitu membaca lam dengan cara diidhomkan, disebut dengan alif lam samsiyah. Kenapa disebut alif lam samsiyah? Kata samsiyah itu sendiri mempunyai arti matahari. Diumpamakan ketika kita melihat matahari pada siang hari, maka tidak akan terlihat mataharinya karena matahari itu kan memancarkan sinar yang sangat kuat. Jadi mata kita ini mungkin kalau lama-lama nggak bakal bisa melihat. Nah, setelah itu contohnya ini ada gambar orang yang sedang merenggut. Karena kalau siang kita melihat ke sinar matahari, ini matanya lihat ke pandangannya ke matahari. Jadi mata ini nggak bakal bisa melihat penuh matahari ini, karena sinar matahari tadi yang terlalu kuat. Jadi objek yang melihat matahari di siang hari maka tidak akan terlihat jelas. Ya, jadi sini dibacanya idhomkan. Tuh. Nah, hukum bacaan lam ta'rif samsiyah juga sama. Ada 14 huruf. Di antaranya ada da, zi, dan, doli,
sarta si sajat. Nah, jadi hurufnya ada za, do, da, nun, do, lam, sin, ro, ta, shin, so, sa, za, sama to hurufnya. Jadi kalau kita lihat ini ada zal, do, da, nun, do, la, sa, ro, ta, shin, so, sa, za, to. Ini ya hurufnya. Jadi jangan lupa teman-teman, silakan nanti dihafal. Saya udah membuat ringkasannya dadi dan doli serta sisi saja. Tonya nggak usah dibaca, saja ya. Nah, yang pertama yaitu contoh dari Al-Samsiyah, Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman di sini yaitu ada alif lam bertemu sama salah satu huruf Al-Samsiyah. Di antara di sini huruf ro yang berharokat tasjid. Maka alif lam ketemu sama ro. Cara bacanya, apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah yang ada 14, di sini ro berharokat tasjid, maka dibaca idgham. Bacanya Ar-Rahman. Jadi alnya ini tidak dibaca, ya, beda sama Al-Qamariyah. Kalau Al-Qamariyah tadi dibaca alnya, di sini tidak dibaca, melainkan langsung Ar-Rahman. Tuh ya. Yang kedua, contohnya was-samaa'i dzatil buruj. Nah, was-samaa'i dzatil buruj ini yaitu kalau kita cari, ini ada alif lam bertemu sama salah satu huruf as-samsiyah di antara huruf sin berharokat tasjid, maka hurufnya adalah alif lam bertemu sama sin. Cara bacanya, apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-samsiyah yaitu di antaranya huruf sa, maka dibacanya idgham atau dimasukkan. Jadi alnya tidak dibaca. Seperti contohnya was-samaa'i dzatil buruj, ya. Contoh yang ketiga yaitu was-samsi waduhaha, itu ya. Kita baca lagi was-samsi waduhaha. Nah, di sini ada alif lam bertemu sama huruf shin, sya. Ini masa, ini sya. Ya, jadi dibacanya jelas hurufnya ada alif lam bertemu sama sya. Cara membacanya, apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf 14 huruf samsiyah, contohnya di sini adalah sya, maka alnya tidak dibaca dan dibacanya idgham. Cara bacanya was-samsi waduhaha, ya. Nah, yang keempat yaitu wadduha. Nah, di sini ada alif lam bertemu sama salah satu huruf 14 yaitu do berharokat tasjid, maka hurufnya adalah alif lam bersama do. Cara membacanya, apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah, ini antara huruf do dengan ciri-cirinya ada tasjidnya, maka dibaca idgham. Jadi alif lam samsiyah itu caranya di alnya tidak dibaca, berbeda sama al-qamariyah. Kalau al-qamariyah tadi dibaca, kalau al-samsiyah tidak dibaca. Ar-Rahman, wadduha, itu ya. Nah, itu sekarang memasuki yang kelima, yaitu latihan. Nanti dari surat An-Nisa ayat 59 ini kita cari mana bacaan alif lam qamariyah dan mana bacaan alif lam samsiyah. Kalau kita lihat di sini, hukum bacaan alif lam itu ada alladzina, ar-rasul, wa ulil amri,
terus warusuli, warosuli, wal yaumil al akhiri, itu ya mungkin ya. Jadi alladzina 1, rasula 2, al amri 3, warrasuli 4, wal yaumi 5, dan al akhiri. Mari kita lihat dulu. Yang pertama bacaan alladzina. Ini ada tasjid, harusnya kan harus sukun. Tapi ingat, bacaan Al-Qamar itu dibaca jelas. Ya ayyuhalladzina. Bacaan alladzina itu karena alif lamnya itu kebaca, jadi bacanya apa? Asamsiyah atau Al-Qamariyah. Kalau alnya kebaca, jadi bacanya Al-Qamariyah. Itu warnanya ya, pink sama hijau. Seterusnya kita cari lagi ar-rasula. Nah ini kalau kita cari, lihat dulu aja. Wa'ati'ur rasula. Alif lamnya kebaca tidak? Tidak kan? Tidak kebaca. Nah setelah alif lam kebaca juga ada huruf tasjid ciri-cirinya. Sedangkan ro itu ciri-ciri dari al-samsiyah. Jadi ini ar-rasula menjadi hukum bacanya alif lam samsiyah. Warnanya biru dan merah ya. Biru itu lamnya, sedangkan ro-nya ini huruf samsiyah. Kita kasih warna merah ya. Nah, seterusnya wa ulil amri, wa ulil amri. Nah, ini wa ulil amri ini dibaca al qamariyah. Wa ulil amri ya. Nah, jadi alif lamnya ini alif sama lam, sedangkan ini kan alif atau hamzah, ini bisa hamzah. Jadi ulil amri ini dibaca al qamariyah juga. Nah, setelah itu kita lari ke warrasuli. Nah, ilallahi warrasuli. Lah warrasuli ini dibaca al-samsiyah. Kenapa? Karena ada alif lam, setelah itu ada ciri-ciri tasjid. Nah, sedangkan ro itu huruf samsiyah. Nah, yang paling jelas warrasuli, jadi alif lam ini jadi dibaca. Jadi ini dibacanya warrasuli. Ya, jadi ini al-samsiyah. Terusnya ada lagi wal yaumi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumi. Wal yaumi. Seharusnya kan udah tahu. Kalau alnya itu dibaca jadi al-qamariyah. Nah, kalau dilihat juga ini ada tasjid, ada sukun alnya. Sedangkan ya itu masuk ke abagi hazah itu kan. Jadi ini ianya juga ya huruf al-qamariyah. Jadi bacanya alif lam qamariyah. Wal yaumil akhiri. Nah, juga sama, ini al-qamariyah juga. Wal yaumil akhiri, ini al-qamariyah juga ya. Nah, itu jadi ini dibaca al-qamariyah, ini dibaca as-samsiyah, ini dibaca al-qamariyah, ini dibaca as-samsiyah, ini baca al-qamariyah, ini baca al-qamariyah. Mungkin dari teman-teman yang ada atau di rumah atau yang menyimak video ini, mungkin apakah masih belum paham tentang contohnya. Kalau belum paham, nanti silakan coret di komentar, nanti akan saya jelaskan kembali itu ya. Nah, saya ulang, ini bacaan al-qamariyah karena alnya kebaca. Kalau ini as-samsiyah, ar-rasul alnya tidak kebaca. Sedangkan wa ulil amri ini al-qamariyah, alnya kebaca. War-rasuli ini alnya tidak kebaca, al-samsiyah. Wal yomi ini al-qamariyah, dan akhiri juga al-qamariyah karena alnya sama-sama dibaca. Itu ya. Mungkin jelas contohnya dan mungkin mudah contohnya yang ada di Al-Nisa ini. Nah, seterusnya dari contohnya yang dari keterangan di atas ini tibalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa lam ta'rif itu adalah alif sama al
dan ditambahkan di depan kata, ya. Jadi tidak ada di akhir kata, ada di depan kata. Nah, jenis dari lam ta'rif ini ada dua, al-qamariyah dibaca jelas dan al-syamsiyah dibaca nohom atau tidak jelas. Ya, itu ya. Dan ciri-ciri al-syamsiyah atau al-qamariyah itu, kalau al-qamariyah itu terdapat sukun dan pada al-syamsiyah terdapat tasjid, atau bisa al-qamariyah alnya dibaca dan al-syamsiyah alnya tidak dibaca. Sedangkan cara baca al-qamariyah dibaca idhar jelas dan al-syamsiyah diidgham atau memasukkan. Itu mungkin video dari saya tentang belajar tentang tentang hukum bacaan lam ta'rif